Apakah kamu merasa beban rasa bersalah menghimpit jiwa dan mencuri sukacita serta damai sejahteramu? Hari ini, kita akan membahas bagaimana belas kasih Tuhan dapat memulihkan jiwa kita dan membuat kita baru kembali. Bayangkan sebuah jendela kaca patri yang indah pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Setiap serpihan mewakili impian kita yang hancur, kesalahan, dan penyesalan. Namun, di tangan Tuhan, bahkan kehidupan yang hancur sekalipun dapat menjadi mahakarya anugerah. Inilah inti dari Mazmur 51. Raja Daud berseru dalam Mazmur ini setelah melakukan dosa besar, memohon pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Roma 3 ayat 23 mengingatkan kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Namun, kasih Tuhan tetap teguh dan selalu siap mengampuni serta memperbarui kita. Mari kita pelajari 3 kebenaran penting dari Mazmur 51 yang dapat mengubah hidup kita dan memulihkan sukacita kita. Yang pertama, kekuatan pertobatan yang tulus. Sahabat, pertobatan sejati bukan sekadar mengatakan, "Maaf." Itu adalah pengalaman mendalam yang mengubah hati dan hidup kita, mendekatkan kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 3, Daud berkata, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Kejujuran seperti ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Ketika kita jujur tanpa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan, kita membuka pintu bagi tangannya untuk menyembuhkan. Pikirkan pemungut cukai Zakeus. Pertemuannya dengan Yesus mengubah hidupnya sepenuhnya. Dia tidak hanya meminta maaf, tetapi juga mengembalikan apa yang telah diambilnya secara salah dan memperbaiki hidupnya. Inilah inti dari pertobatan sejati. Pertobatan sejati bukan sekadar merasa sedih atas kesalahan, tetapi mengambil tindakan nyata untuk berubah dan memulihkan hubungan. Hal ini juga berlaku dalam hubungan antar manusia. Jika kita melukai orang lain, meminta maaf tanpa usaha nyata untuk berubah tidaklah cukup. Pertobatan sejati mencakup upaya tulus untuk mengubah perilaku dan memperbaiki kesalahan. Dalam 2 Korintus 7 ayat 10 kita membaca, "Sebab dukacita menurut kehendak Tuhan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi dukacita dari dunia ini menghasilkan kematian." Dukacita duniawi membuat kita terjebak dalam rasa bersalah dan malu. Tetapi dukacita dari Tuhan mendorong kita menuju perubahan dan kehidupan baru. Ketika kita benar-benar bertobat, kita tidak hanya ingin menghindari hukuman, kita ingin memulihkan hubungan dengan Bapa Surgawi kita. Inilah pertobatan yang membawa sukacita dan kebebasan sejati. Hari ini, aku mengajakmu untuk memeriksa hatimu. Adakah hal-hal yang membutuhkan pertobatan sejati? Ingatlah, pelukan Tuhan selalu terbuka untukmu. Dalam Yul 2 ayat 13 dikatakan, "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Jangan hanya puas dengan permintaan maaf yang dangkal, kejar perubahan hati yang membawa pemulihan dan sukacita sejati. Keduanya, menerima anugerah penyucian dari Tuhan. Sahabat, setelah kita bertobat dengan tulus, kita harus membuka diri untuk menerima anugerah penyucian dari Tuhan. Daud memahami hal ini. Dalam Mazmur 51 ayat 7, ia memohon, "Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Hisop digunakan dalam ritual penyucian dan melambangkan pembersihan yang mendalam dan menyeluruh. Daud tahu bahwa dia membutuhkan lebih dari sekadar pembersihan fisik, dia membutuhkan penyucian hati. Hal yang sama ditawarkan Tuhan kepada kita hari ini.
Pikirkan tentang Naaman, penderita kusta dari Syria. Dia mengharapkan ritual penyembuhan yang besar, tetapi Tuhan hanya memintanya untuk membasuh dirinya di sungai Yordan. Kadang-kadang kita memperumit anugerah Tuhan, berpikir bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Namun, anugerah Tuhan adalah hadiah gratis yang tersedia bagi semua orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Efesus 2 ayat 8-9 mengingatkan kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak perlu melakukan hal-hal besar untuk mendapatkan pembersihan. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat dan menerima anugerah-Nya. Anugerah ini tidak hanya menyucikan dosa kita, tetapi juga mengubah kita dari dalam keluar. Dalam Yehezkiel 36 ayat 26, Tuhan berjanji, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah kekuatan dari anugerah Tuhan, bukan hanya membersihkan, tetapi memberi kita permulaan baru. Hari ini, aku mendorongmu untuk menerima anugerah ini sepenuhnya. Jangan biarkan kesalahan masa lalu atau pergumulan saat ini menahanmu. Ingatlah, di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketiga, pemulihan dengan tujuan. Sahabat, pemulihan dari Tuhan tidak hanya untuk membuat kita merasa lebih baik, tetapi juga untuk tujuan yang lebih besar, mempersiapkan kita untuk melaksanakan rencananya. Dalam Mazmur 51 ayat 13, Daud berkata, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini menunjukkan bahwa pemulihan kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk membawa dampak bagi orang lain. Lihatlah kisah Yunus. Setelah pengalamannya di dalam perut ikan, dia diberi kesempatan kedua untuk menaati panggilan Tuhan, dan hasilnya adalah pertobatan seluruh kota. Tuhan ingin menggunakan kisahmu, pergumulanmu, dan kemenanganmu untuk memberkati orang lain. 2 Korintus 1 ayat 4 berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Perjalanan pemulihanmu dapat menjadi mercusuar harapan bagi orang lain. Namun, untuk mewujudkan hal ini, kita harus tetap terhubung dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan dan sukacita kita. Daud memahami hal ini, sehingga ia berdoa dalam Mazmur 51 ayat 11, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebagaimana lampu membutuhkan sumber listrik untuk tetap menyala, kita juga memerlukan hadirat Tuhan untuk mempertahankan pemulihan kita dan menyelesaikan misi yang telah Dia tetapkan bagi kita. Sahabat yang terkasih, Tuhan memiliki rencana yang unik untuk setiap orang. Masa lalumu tidak akan mendiskualifikasimu, sebaliknya, itu dapat menjadi bagian dari kesaksianmu. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini, aku mendorongmu untuk merangkul tujuan barumu. Jangan menyembunyikan cerita pemulihanmu, tetapi bagikanlah. Biarkan hidupmu menjadi kesaksian hidup tentang kasih karunia dan kuasa Tuhan. Ingatlah, pemulihanmu bukanlah untuk diam saja, tetapi untuk bertindak dan menjadi terang yang menyinari dunia ini. Ketika kamu melangkah maju dengan iman, percayalah bahwa Tuhan akan berjalan di depanmu dan memberikanmu kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang Dia siapkan bagimu.
Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih di surga, pencipta langit dan bumi, pemberi kehidupan, pemelihara segala sesuatu, aku datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan pujian. Keagungan-Mu memenuhi bumi, hikmat-Mu melampaui segala pengertian, kasih-Mu tiada batas. Aku bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti, yang selalu baru setiap pagi. Tuhan, aku berterima kasih atas anugerah-Mu yang tak terbatas, yang menjangkau aku bahkan di saat-saat terendah dalam hidupku. Aku bersyukur atas kesabaran-Mu, belas kasihan-Mu, dan pengejaran-Mu yang tak henti-hentinya terhadap hatiku. Bapa, aku mengakui dosa-dosaku di hadapan-Mu dan memohon pengampunan-Mu. Aku tahu Engkau setia dan adil untuk mengampuni. Tuhan, seperti Daud, aku berseru kepada-Mu untuk hati yang murni dan roh yang diperbarui. Bersihkan aku dengan hisop, basuhlah aku hingga bersih dari segala kesalahanku. Aku bersyukur kepada-Mu karena darah Yesus yang kudus telah menyucikan segala pelanggaranku dan memulihkan aku menjadi utuh. Dalam nama Yesus, aku menyatakan bahwa rasa malu dan dosa tidak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Aku menolak segala kebohongan musuh yang mengatakan bahwa aku tidak dapat dipulihkan. Dalam nama Yesus, aku mengikat setiap roh penghukuman dan penolakan diri. Tuhan, aku menerima anugerah penyucian-Mu, biarlah itu membersihkan setiap bagian hidupku. Pulihkan sukacita keselamatanku dan topang aku dengan roh-Mu yang murah hati. Aku menyatakan bahwa di dalam Kristus, aku adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Bapa, penuhilah aku dengan peralatan untuk memenuhi tujuan-Mu dalam hidupku. Gunakan kisahku, pergumulanku, dan kemenanganku untuk membawa harapan bagi orang lain. Biarlah hidupku menjadi kesaksian nyata tentang kuasa transformasi-Mu dan kasih karunia-Mu. Aku berdoa agar Engkau memulihkan setiap aspek hidupku, tubuhku, emosiku, dan rohaniku. Tuhan, lindungilah aku dari serangan musuh, kebohongannya, rencananya, dan upayanya mencuri sukacitaku. Peliharalah pikiran dan hatiku dalam Kristus Yesus, dan lindungilah aku dengan perisai-Mu. Aku juga berdoa agar berkat yang sama turun atas orang-orang yang aku kasihi. Kiranya mereka juga mengalami pemulihan, penyembuhan, dan perlindungan-Mu. Tuhan, saat aku berdoa bersama setiap orang yang mendengarkan doa ini, aku bersyukur untuk setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu saat ini. Kami sehati dan sepikiran berdoa untuk pemulihan dan pembaruan satu sama lain. Bapa, kami memohon agar roh-Mu dicurahkan atas kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Tuhan, pulihkan sukacita kami, dan jadikan itu sebagai sumber harapan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyatakan kemenangan atas dosa dan rasa malu dalam hidup kami, dan kami meraih kebebasan yang telah dimenangkan Kristus bagi kami. Tuhan, sembuhkan hati kami yang terluka, perbaiki mimpi kami yang hancur, dan jadikan kami utuh kembali. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu, bahkan ketika kami goyah. Tuhan, lindungilah kami dari jebakan musuh dan biarkan kami tetap dekat dengan hati-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami di jalan kebenaran demi nama-Mu. Bantu kami melangkah dalam pertobatan sejati, menerima anugerah penyucian-Mu, dan menjalani tujuan baru kami. Sebab kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah milik-Mu, sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih telah mendengar dan menjawab doaku. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika kamu diberkati oleh doa ini, silakan tuliskan kata "Amin" di kolom komentar di bawah ini. Aku menyatakan,
Dalam nama Yesus, bahwa semua berkat dari doa ini kini ada atasmu. Kamu dapat membagikan video ini kepada teman atau keluargamu, dan pertimbangkan juga untuk mendukung pelayanan kami. Kamu diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian semua.